Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatunur. Pada hari ini, saya akan menjawab pertanyaan final pada mata kuliah Logika dan Penalaran Hukum. Yang mana pertanyaan pertama itu tentang inferensi adalah penyimpulan sesuatu yang tidak ada nas, jima, dan kias. Berikan contoh hukum terhadap penalaran menggunakan inferensi tidak langsung dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Jawaban dari saya, inferensi dalam hukum positif di Indonesia dapat dilihat dalam penalaran asas hukum, seperti asas pacta sunt servanda dalam kontrak. Meskipun tidak selalu dinyatakan sebagai eksplisit dalam undang-undang, hakim dapat menyimpulkan kewajiban para pihak untuk menaati isi perjanjian berdasarkan asas ini, sebagai bentuk penalaran hukum yang tidak langsung dari pasal 1338 KUH Perdata. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah dilihat dari perspektif subjektif aktivitas penalaran manusia, hakikat inferensi tak langsung adalah proses berpikir yang bergerak dari satu proposisi ke proposisi lain. Dengan bantuan proposisi ketiga, jelaskan maksud pernyataan tersebut dengan meraksikan melalui contoh kasus hukum. Baik, jawaban dari saya, pernyataan tersebut menjelaskan bahwa inferensi tak langsung adalah proses penalaran yang tidak langsung menarik kesimpulan dari satu premis ke premis lain, tetapi melalui bantuan proposisi ketiga sebagai penghubung logis. Ini seperti silogisme premis mayor, premis minor, lalu disimpulkan. Baik, saya akan mengaitkan ke dalam contoh dalam kasus. Bayangkan sebuah perkarauan prestasi, misalnya si A menggugat si B karena si B tidak membayar hutang sesuai perjanjian tertulis. Dalam premis mayor atau proposisi pertama, setiap orang yang tidak memenuhi isi perjanjian yang sah dianggap melakukan wan prestasi, yaitu pada pasal 1243 KUH Perdata. Yang kedua, premis mayor atau proposisi kedua, si B tidak membayar utang sesuai isi perjanjian dengan si A. Dapat disimpulkan inferensi, maka si B telah melakukan wan prestasi terhadap si A. Namun, inferensi tak langsung terjadi jika hakim tidak langsung menyimpulkan wan prestasi, tetapi terlebih dahulu menilai validitas perjanjian sebagai proposisi ketiga. Proposisi ketiga adalah perjanjian antara A dan B sah menurut hukum, memenuhi syarat pasal 1320 KUH Perdata. Dengan ini, bantuan proposisi ketiga, hakim dapat menyimpulkan bahwa ketidakpenuhinya kewajiban B adalah bentuk uang prestasi tanpa adanya validitas perjanjian sebagai proposisi penghubung. Kesimpulan tidak dapat diambil secara logis, ilmiah, contoh bagaimana inferensi tak langsung bekerja dalam praktik hukum. Selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan dari nomor 3. Pertanyaannya adalah jelaskan dan serta berikan contoh penalaran hukum dengan relevansi inferensi induktif. Jawaban dari saya adalah penalaran hukum dengan relevansi inferensi induktif adalah proses berpikir dari sejumlah fakta atau kasus-kasus konkret yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan umum yang bersifat lebih luas. Dalam konteks hukum, ini sering digunakan oleh hakim atau akademisi hukum untuk merumuskan prinsip, kaidah atau pola dari berbagai putusan atau peristiwa hukum yang serupa. Baik, saya akan memberikan contohnya. Misalnya terdapat banyak putusan pengadilan yang menyatakan bahwa penguasaan fisik atas tanah selama puluhan tahun tanpa gangguan dan dengan etikat baik, meskipun tanpa sertifikat diakui sebagai bukti kepemilikan. Setelah mengamati putusan A, seseorang menguasai tanah selama 30 tahun tanpa gugatan diakui sebagai pemilik. Sedangkan putusan B, seorang petani menggarap lahan 25 tahun dan membayar pajak diakui kepemilikannya. Sedangkan putusan C, warga tinggal 40 tahun di lahan warisan tanpa sertifikat dimenangkan di pengadilan. Dari rangkaian putusan 3 di atas dapat disimpulkan induktif penguasaan tanah dalam waktu lama dengan iktikat baik dan tanpa gangguan pihak lain dapat diakui sebagai bukti kepemilikan.
Meskipun KUH Perdata atau UU-PA tidak menyatakan secara eksplisit, kesimpulan itu diperoleh dari pola empirik. Baik, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan nomor 4. Nah, pertanyaannya adalah al-istiqra al-ma'nawi adalah metode yang tidak berpegang pada suatu dalil saja tapi menyatukan semua dalil, baik yang umum, terbatas maupun partikular kasuistik. Ini dilakukan bersama petunjuk dan kondisi-kondisi yang menyertai dalil-dalil itu. Sebutkan contoh hukum yang dihasilkan dari metode al-istiqra al-ma'nawi serta jelaskan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4. Metode al-istiqra al-maknawi adalah bentuk induksi manusia maknawi, yakni menyimpulkan satu hukum umum dari berbagai dalil parsial dan kasus yang beragam, dengan memperhatikan makna, kondisi, dan konteks dalil. Dalam kasus HAM, dalil-dalil yang digunakan oleh ulama tidak hanya berpegang pada satu ayat atau hadis, tetapi menyatukan berbagai sumber. Misalnya surat Al-Baqarah, surat Al-Maidah, hadis Nabi SAW, dan hadis yang lainnya. Dari berbagai dalil dapat disimpulkan bahwa keharaman tidak hanya terbatas pada kham dari anggur, tetapi semua zat yang membabukkan apapun bahan dan bentuknya dihukumi haram. Inilah hasil dari istiqra al-maknawi, yaitu menggabungkan dalil-dalil partikular dan konteksnya untuk menarik satu kaidah hukum yang bersifat universal. Selanjutnya saya akan membaca pertanyaan dari nomor 5. Yang mana pertanyaannya adalah integrasi perspektif dapat diartikan pembauran sudut pandang hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Jelaskan maksud pembaruan dalam pemikiran ini serta berikan contohnya. Baik, maksud pembaruan dalam pemikiran ini adalah menyatukan berbagai sudut pandang, baik normatif, filosofis, maupun empiris, menjadi satu pemahaman utuh yang saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Contohnya adalah dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengenai waris. Meskipun memiliki perbedaan sistem, integrasi perspektif memungkinkan pendekatan hukum waris yang menghormati nilai agama sekaligus tunduk pada sistem hukum nasional seperti penerapan kompilasi hukum Islam di pengadilan agama. Selanjutnya, pertanyaan yang nomor 6 adalah sebutkan dan jelaskan macam-macam sesat pikir dan relevansinya dengan penalaran hukum serta berikan contoh sesat pikir dalam penalaran hukum. Yang mana pertanyaannya adalah sebutkan dan jelaskan macam-macam sesat pikir dan relevansinya dengan penalaran hukum, serta berikan contoh sesat berpikir dalam penalaran hukum. Tentang sesat berpikir ini, yang pertama itu ada sesat pikir karena bahasa, di mana kekeliruan terjadi karena penggunaan kata atau istilah term yang bermakna ganda atau ambigu. Ini dapat menyebabkan kesimpulan salah karena makna term tidak konsisten. Contohnya adalah dalam kasus pencurian hak kekayaan intelektual, istilah pencurian jika dipahami secara harafiah seperti pencurian barang fisik bisa menyesatkan penalaran hukum karena secara hukum objek pencurian dalam KUHP adalah benda berwujud. Selanjutnya yang kedua itu ada sesat pikir formal. Terjadi karena kekeliruan struktur logika silogisme, misalnya menggunakan lebih dari 3 term, premis, negatif ganda, atau kesalahan distribusi term. Contoh hukumnya adalah hakim menyimpulkan terdakwa bersalah hanya karena semua koruptor dihukum dan terdakwa sering berpergian ke luar negeri seperti koruptor. Tanpa bukti langsung, ini bentuk sesat pikir formal atau silogisme yang salah. Yang ketiga itu ada sesat pikir material, di mana kekeliruan terjadi karena menyerang pribadi atau ad hominem, mengandalkan otoritas tanpa argumen autoritas atau membangkitkan emosi. Di mana contohnya adalah dalam persidangan, pengacara berkata klien saya yatim piatu dan hidup susah, maka jangan dihukum berat. Ini sesat pikir ad mixicordiam karena tidak relevan dengan bukti hukum objektif. Hanya ini jawaban dari pertanyaan ujian final pada mata kuliah logika penalaran hukum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.